Bencana alam yang kembali melanda wilayah Sumatera bukan sekadar peristiwa geologis atau cuaca ekstrim semata. Ia adalah alarm kesadaran. Ia adalah suara sunyi dari alam yang selama ini kita abaikan. Banjir, tanah longsor, gempa bumi, hingga kebakaran hutan dan lahan menjadi serangkaian pesan keras bahwa ada sesuatu yang tidak lagi seimbang antara manusia dan alam. Sumatera, pulau yang dahulu dikenal sebagai hamparan hijau paru-paru Nusantara, kini perlahan kehilangan nafasnya. Hutan yang dulu kokoh menjaga air dan tanah, satu persatu digantikan oleh keserakahan. Sungai yang dahulu jernih menjadi aliran air yang indah dipandang mata. Yang dahulu subur, kini menjadi rapuh dan mudah runtuh saat hujan datang. Namun pertanyaannya, benarkah alam yang murka? Ataukah manusialah yang telah terlalu jauh melupakan jati dirinya? Kita sering menyalahkan cuaca, menyalahkan curah hujan, dan menyalahkan kondisi alam. Tetapi jarang sekali kita berani bercermin bahwa sesungguhnya bencana adalah buah dari ketidaksadaran manusia sendiri. Ketika hutan ditebang tanpa nurani, ketika tanah tidak dipungsingkan sebagaimana mestinya, ketika gunung dikeruk tanpa perhitungan, hanya demi keuntungan sesaat, disitulah kehancuran mulai ditanam sedikit demi sedikit. Sementara mereka tinggal di kota-kota metropolitan, memegang jabatan dan kuasa, namun berjalan tanpa sentuhan jiwa. Semua digerakkan oleh konsep keserakahan yang membutakan nurani. Tak ada keterhubungan batin dengan lingkungan, wilayah, dan alam yang telah lebih dulu setia memberi kehidupan. Karena hidup mereka jauh dari akar alamnya, sehingga tidak ada rasa dan cinta, mereka tak lagi mampu merasakan luka yang tercipta dari setiap keputusan yang dibuat di atas meja kekuasaan. Gunung, hutan, air, sungai, tanah, semua kehilangan ruhnya. Hanya demi angka dan kepentingan sesaat, mereka menutup mata dari sebab dan akibat yang kelak menjadi bencana bagi anak cucu bangsa sendiri. Manusia diciptakan bukan hanya sebagai penguasa bumi, tetapi sebagai penjaga keseimbangan semesta. Kita adalah bagian, bahkan kepanjangan tangan dari kehendak Tuhan di alam ini yang diberi rasa, akal, cinta, dan jiwa untuk menjaga harmoni kehidupan. Namun hari ini banyak yang lupa bahwa dirinya dan alam adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Bencana Sumatera, cermin bagi jiwa bangsa yang terlena oleh tidurnya. Bencana di Sumatera seharusnya tidak hanya dilihat sebagai tragedi, tetapi sebagai pelajaran besar bagi bangsa ini. Perang terbesar manusia sesungguhnya bukan merusak alam, bukan melawan bencana, dan bukan melawan sesama. Perang terbesar manusia adalah melawan dirinya sendiri, melawan keserakahan, kesombongan, melawan kelalaian, melawan lupa akan jati diri. Bencana di Sumatera jadi peringatan semesta. Saatnya bangsa ini berkaca dan belajar mengenali diri. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Dan jiwa yang telah mengenal Tuhannya tidak akan sanggup menyakiti ciptaannya. Ia tidak akan merusak hutan, mencemari air, dan merusak tanah yang menjadi tempat berpijak anak cucunya kelak. Rasa dan cintanya memancarkan cahaya bagi semesta alam. Jiwa yang mengenali dirinya tidak sibuk mencari kambing hitam. Jiwanya tidak sibuk keluar menyalahkan keadaan. Jiwanya justru masuk ke dalam keheningan, bermeditasi, mengoreksi dan introspeksi diri, dan bertanya, apa kontribusi kerusakan ini dariku? Dan apa yang bisa kuperbaiki? Apa karyaku pada bangsa mulai hari ini? Inilah kesadaran yang seharusnya dibangun di tengah bangsa yang besar. Indonesia hari ini tidak kekurangan orang pintar, orang-orang hebat, para pengusaha besar, konglomerat, para pejabat tinggi, tidak kekurangan suara, tidak kekurangan kekuasaan. Indonesia hanya kekurangan satu hal, kesadaran. Kesadaran bahwa mencintai tanah air bukan hanya lewat kata-kata di mimbar, di podium, dan bukan hanya lewat upacara, dan bukan hanya lewat simbol. Cinta tanah air adalah ketika kita menjaga dan merawat sungainya, melindungi hutannya, menghormati gunungnya, dan menyelamatkan bumi tempat berpijaknya generasi masa depan dan menghormati bumi sebagai ibu yang menghidupi kita semua.
Jika Sumatera hari ini terluka, maka sesungguhnya Indonesia sedang memanggil anak-anak bangsanya untuk bangun dari kelalaian, untuk kembali mengenali jati diri bangsa, untuk kembali mengenal alamnya. Lebih jauh lagi, untuk selalu belajar dan terus belajar mengenali dan memahami isi pesan-pesan Tuhannya dalam setiap langkah kehidupan. Karena Indonesia emas tidak akan lahir dari keserakahan, kesombongan, pengakuan, dan apapun itu, melainkan dari kesadaran. Dan bangsa yang besar hanya akan berdiri kokoh di atas jiwa-jiwa yang telah menemukan jati diri bangsanya. Padahal tanah ini bukan sekadar lahan, air bukan sekadar sumber daya, dan hutan bukan sekadar komoditas. Semuanya adalah bagian dari nafas bangsa, warisan leluhur, dan titipan kepada generasi penerus bangsa. Isyarat Tuhan di tanah Sumatera. Manusia dan alam harus kembali searah. Ketika alam berbicara, kita harus merenung. Dan ini merupakan panggilan jiwa bagi seluruh bangsa yang harus digerakkan. Ini merupakan cermin bagi jiwa bangsa yang terlena. Alarm ini tidak boleh diabaikan. Saat alam menegur di Sumatera, bangsa dipanggil untuk sadar. Ada pesan besar untuk Indonesia. Ini tanggung jawab kita bersama. Barang siapa mengenal dirinya, sesungguhnya dia mengenal Tuhannya. Sumatera menjadi pengingat. Sumatera membuka mata kita. Eksploitasi atau kesadaran, tentunya kita pilih kesadaran. Pembangunan tanpa konsep kesadaran dan kajian ilmu hanya mempercepat bencana dan kehancuran. Sumatera hari ini, pelajaran untuk membangkitkan Nusantara esok menuju kesadaran jiwa kebangsaan. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku.